Balik kepada pembicaraan kita. Jadi kalau Sayyidina Ali itu kalimatnya adalah karamallahu wajah. Jadi Sayyidina Ali ini mengatakan begini. Laula khamsu khisalin lasaranasu kulluhum salihin. Kata Sayyidina Ali karamallahu wajah. Jikalau tidak karena 5 perkara ini, maka manusia akan menjadi orang yang soleh. Maka manusia akan menjadi orang yang baik. Maka manusia akan menjadi orang yang bertakwa. Karena sebab yang 5 inilah yang menjadi penghalang orang bisa menjadi orang yang baik, bisa menjadi orang yang soleh, bisa menjadi orang yang bertakwa. Apa yang 5 macam ini? Yang pertama, wafahnya termasuk orang yang rugi. Di sekian orang yang rugi kalau diberikan Allah umur panjang, diberikan Allah kesehatan, diberikan Allah kelapangan, menjumpai bulan Ramadan, tapi amalannya begitu-begitu saja. Ramadan kada Ramadan sama saja. Sebelum Ramadan tidak pernah membaca Al-Quran, masuk Ramadan sama. Sebelum Ramadan tidak pernah hadir ke majelis ilmu, masuk Ramadan sama. Sebelum Ramadan guring terus, masuk Ramadan bebangat. Habis sembahyang subuh guring, habis sembahyang zuhur guring, habis sembahyang asar guring, di pengajian guring, tunduk, soalnya sampai Sidratul Muntaha gitu. Kalau beri muara-muara kita dijarakkan, beri muara pasti semua bacaan. Beri dijarak. Dan mohon maaf, namanya nama beri duit kan? Ini pegawai ya beri duit. Itu belum pasang. Iya. Ini dia anak kemana mulai? Selagi mau bulik aja. Sampai mana tadi? Iya, Sidratul Muntaha. Dan mohon maaf, diakui kada diakui, disadari tidak disadari, duduk seperti ini bertentangan dengan hawa nafsu kita. Bujur kada? Kehendaknya nafsu kada duduk kayak ini habis sembahyang subuh nih. Kehendaknya nafsu apa? Guring. Kalau perlu lawan kupiah-kupiahnya bawa guring. Jadi babaya bangun tuh hancur kupiah haji talincai. Mohon maaf sama bebinian. Jakannya nyamannya habis sembahyang subuh nih. Kada duduk di sini. Guring. Lawan mukana-mukananya. Lawan yasin-yasinnya. Babaya bangun nanti hancur juga yasin talincai. Dan mohon maaf saya beritahu. Ini Ramadan adalah bulan yang penuh dengan maghfirah. Bulan yang penuh dengan ampunan. Selama 24 jam. Dari kita bangun tidur sampai tidur kembali. Allah berseru hal min sa'ilin. Siapa yang meminta kepadaku, kata Allah, di bulan Ramadan. Pasti akan aku beri. Hal minta ibin. Siapa yang pengen bertobat kepadaku, kata Allah, akan aku terima tobatnya. Hal min mustaghfirin. Siapa yang meminta ampun kepadaku, kata Allah, pasti akan aku ampuni dosanya. Kapan? Bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini jakanya main bola. Jaka main bola lah. Tahu lo main bola lah. Dijawab tahu kada? Ulun yang kada tahu. Jadi Ramadan ini ibarat main bola itu tuh tendangan penalti. Jadi tendangan penalti 12 pas, penjaga gawangnya kada ada. Artinya mun kada masuk bola nih ada pintar seorang tuh lah. Nih 12 pas, penjaga gawangnya kada ada.
Tinggal memasukkan bolanya aja lagi. Itu nah. Apabila kada masuk, kada tahu orang ni nabakan. Artinya apa? Maka sangatlah rugi kita setelah keluar Ramadan tidak ada peningkatan amal ibadah kita. Sangat rugilah kita setelah Ramadan amal kita begini-begini saja. Mohon maaf, Ramadan ini termasuk bulan panas ya. Artinya bulan panas yang kada suah membaca Al-Quran gin Ramadan ini terbaca Al-Quran. Yang kada suah berjilbab Ramadan ini berjilbab. Yang kada suah bawa kopiah Ramadan ini bawa kopiah walaupun kada sembahyang. Mohon maaf. Amun Ramadan saja tidak pernah tersentuh Al-Quran, di luar Ramadan survei membuktikan makinannya kada pernah menyentuh Al-Quran. Makanya mohon maaf ulun cerita sedikit lah. Jam berapa sudah? Ini masalahnya kada ada minum ini ya Allah. Ya Allah. Mau mengumpulkan liur aja taguk ya Allah. Jadi mohon maaf, Ramadan ini Bapak Ibu ulun cerita sedikit. Iqbal, jangan main HP dulu. Mati dulu HP-nya, mati dulu. Ya. Karena HP wara gitu Iqbal. Sampai mana tadi? Iqbal jangan main HP lah. Ya. Mohon maaf, ini Ramadan kalau nisful akhir itu penghujungan 21 ke atas itu kalau di Saudi itu khususnya Harmain, Makkah dan Madinah itu kalau nisful akhir Masya Allah yang garing itu dimasukkan ke kereta dibawa ke masjid, yang sakit-sakitan dibawa ke masjid, yang tua dibawa ke masjid, makin ujung makin kredit, makin ujung makin penuh masjid, makin ujung makin sesak masjid. Bahkan hotel bintang 5 Grand Zamzam, Movenpick, Sapwa itu kalau makin ujung yang harganya tadinya 800 real, kalau makin ujung sampai 8.000 real, bahkan tidak dapat kamar. Kenapa? Begitu orang antusias, makin ujung Ramadan, makin rajin beribadah kepada Allah. Ya sama di Palangkaraya lah. Makin ujung, makin hibah pasar. Kalau masjid, ya nikmati aja lah sendiri. Kasihan masjid. Apalagi yang langgar halus, kasihan. Awal Ramadan menyewa tenda panitia. Hibah. Sekalinya jamaahnya wal awal wal jahir wal batin. Awal mencungul panangahan lawan para kari raya bayar fitrah itu aja langgar situ. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan hati kita diringankan oleh Allah, rajin beribadah di bulan Ramadan ini. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, ulun menyampaikan perkataan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Sebelum ulun sampaikan perkataan Sayyidina Ali ini, mungkin ada yang bertanya, mungkin sudah terjawab. Cuma ulun mengulang saja. Jadi Sayyidina Ali itu kalau kita baca dan kita dengar biasanya agak beda gelarnya dengan yang lain. Kalau Abu Bakar radhiyallahu an, kalau Umar bin Khattab radhiyallahu an, semoga Allah meridhai. Kalau Sayyidina Ali masyhurnya apa? Karamallahu wajah. Mudah-mudahan Allah memuliakan wajahnya. Ternyata kenapa Sayyidina Ali dikatakan karamallahu wajah, beda dengan Sayyidina Umar, beda dengan Abu Bakar, beda dengan Utsman bin Affan. Ternyata Sayyidina Ali ini karena masuk Islamnya itu masih anak-anak dan wajah beliau ini tidak pernah menyembah berhala, muka beliau ini tidak pernah berhadapan dengan berhala, makanya disebutlah karamallahu wajah, Allah yang memuliakan wajah beliau. Beda dengan Umar. Kalau Umar itu kan masuk Islam sudah dewasa. Bahkan Sayyidina Umar ini menurut riwayat, setelah beliau masuk Islam itu kakawanannya itu bingung. Kenapa kakawanannya bingung?
Di emperan masjid tuh Umar ini diperhatikan oleh kawannya. Kadang-kadang Sayyidina Umar nih takurhing. Kadang-kadang menangis. Kena-kena menangis pulang. Kena-kena tersenyum pulang. Jadi yang kawan memperhatikan nih aneh. Sayyidina Umar nih. Setumat takurhing, setumat tersenyum, setumat takurhing. Ada apa Sayyidina Umar nih? Akhirnya diparaki oleh kawannya, oleh sahabat yang lain. Wahai Sayyidina Umar. Jara Sayyidina Umar, ada apa? Aku lihat pian nih, ku perhatikan tadi itu kena-kena menangis, kena-kena takurhing, kena-kena takurhing, kena-kena menangis. Ada apa wahai Sayyidina Umar? Ujar Sayyidina Umar, jadi aku menangis itu, aku ingat waktu zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah itu, mohon maaf ibu, di zaman jahiliyah itu orang merasa aib kalau memiliki anak perempuan. Karena di zaman jahiliyah perempuan itu tidak ada harganya. Makanya perkawinan di zaman jahiliyah, mohon maaf, bebiniannya di rumah aja. Setiap lelakian yang lewat itu menggauli perempuan ini. Bila 100 yang lewat, 100 yang menggauli. Karena bila inya hamil lahir, mana yang paling mirip dari 100 itu, itulah abahnya. Maka untunglah yang kada mirip. Saking tidak berharganya perempuan. Bahkan perempuan di zaman jahiliyah hanya budak nafsu laki-laki saja. Makanya di zaman jahiliyah perempuan tidak ada harganya. Pernah kata Sayyidina Umar, saya punya anak perempuan umurnya kurang lebih 5-6 tahun. Kelihatan lantih-lantihnya bapander. Itu kubawa dalam kudaku, kubawa ku gurun pasir. Sampai di gurun pasir, mohon maaf, kugali pasirnya. Habis kugali pasirnya, ternyata pasir itu jatuh ke pundakku. Lalu anakku yang umurnya 5-6 tahun ini bapander sambil menyapui bajuku, abah, baju pian rigat bahai, ulun bersihi bahalah dan ulun batakun bah, ini lubang untuk siapa? Kata Sayyidina Umar, saya tidak banyak bicara, saya ambil anak saya perempuan lalu saya kubur hidup-hidup. Karena dulu saya merasa malu punya anak perempuan. Itu yang membuat saya menangis, rasa menyesal mengubur anak perempuan hidup-hidup. Yang kedua, ajar Sayyidina Umar, yang membuat aku tersenyum ini, aku ingat zaman jahiliyah itu. Kalau orang baulah berhala, Tuhan itu, kalau orang sugih baulah berhala itu dari emas. Kalau yang setengah sugih dari perak. Kalau yang kurang sugih dari perunggu. Kurang lagi sugihnya dari kayu. Yang paling susah baulah berhala dari apa? Dari gandum, dari galapung. Dan kebetulan jadi Sayyidina Umar aku susah. Jadi aku baulah Tuhan tuh dari galapung. Tahu pian galapung tuh lah. Apa bahasa Indonesianya galapung tuh apa? Iya, terigu. Terigu. Tapi kami orang kampung galapung bang lah. Lain gandum lain. Jadi diulah dari galapung, dari adonan. Setelah diulah kepalanya, diulah matanya, diulah telinganya, diulah lehernya lengkap. Jadi jadi Sayyidina Umar waktu aku menyembah berhala Tuhan yang kuulah ini, habis kutuntung menyembah, parut lapar jadi Sayyidina Umar. Ku makannya telinganya. Kena esok menyembah pulang, lapar pulang, parut telinga kanan pulang ku makan. Esok menyembah pulang, lapar pulang, parut kepalanya aku makan. Akhirnya kata Sayyidina Umar, habis Tuhan ku makan. Jadi aku tak ingat tengah itu jar Sayyidina Umar membuat aku tersenyum. Rasanya jahiliyah benar, bungul benar bahari itu. Tuhan aja dimakan. Nah kembali kepada pembicaraan kita. Jadi kalau Sayyidina Ali itu kalimatnya adalah karamallahu wajah. Jadi Sayyidina Ali ini mengatakan begini. Laula khamsu khisalin lasaranasu kulluhum salihin. Kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, jikalau tidak karena 5 perkara ini, maka manusia
akan menjadi orang yang soleh. Maka manusia akan menjadi orang yang baik. Maka manusia akan menjadi orang yang bertakwa. Karena sebab yang 5 inilah yang menjadi penghalang orang bisa menjadi orang yang baik, bisa menjadi orang yang soleh, bisa menjadi orang yang bertakwa. Apa yang 5 macam ini? Yang pertama adalah al-qana'atu bil jahli. Al-qana'atu bil jahli itu, mohon maaf, merasa puas dengan kebodohannya. Kalau seseorang merasa puas terhadap nikmat Allah itu bagus. Contoh. Kita sudah berusaha, sudah bagawi. Ternyata rezeki kita seperti ini saja. Lalu kita mengatakan alhamdulillah, bersyukur dengan nikmat Allah, tidak mengeluh, ridho dengan apa yang diterima oleh Allah, diberikan oleh Allah, ikhlas dengan ketentuan Allah. Itu baik. Kenapa? Karena merasa puas terhadap pemberian Allah. Itu bagus. Tapi ini yang jelek adalah merasa puas dengan kebodohannya terhadap pendidikan agama. Itu kada bagus. Mohon maaf. Kenapa tidak bagus? Karena kalau orang merasa puas dengan kebodohannya terhadap pendidikan agama, maka dia beribadah tidak akan mencapai maqasidus syariah, tidak akan mencapai tujuan beribadah yang benar. Contoh, mohon maaf. Ada orang yang sembahyang, ulun contohkan. Ada orang yang salat, mohon maaf, jangan tersinggung, lalakian lain bebinian, lalakian. Pakai baju kaos, mohon maaf, orangnya lumayan besar, kalau bahasa Inggrisnya lama, kaosnya agak kentat sedikit, ini lalakian. Lalu mohon maaf, si lawarnya ini di bawah pusatnya. Lalu inya sembahyang. Allahu Akbar. Mohon maaf, belakangnya terbuka. Pas sujud, mohon maaf. Nih celengan kalihatan. Kalau kami orang kampung menyambat balahan burit kalihatan. Jakapang bersih. Yang melihat menjeluak. Awan nih kuraunya banyak bener. Ya Allah. Mbak, ini ulun serius nih, tahu ulun sarikina. Mohon maaf, ini serius. Coba lihat. Dia menganggap salatnya sah, benar atau tidak? Maka habis sembahyang wajib, sembahyang sunat pulang. Karena apa? Karena dia merasa salatnya sah, salatnya benar. Padahal di dalam hukum fikih salah satu syarat sah salat, mohon maaf, harus tertutup aurat dari awal salat sampai selesai salat. Aurat laki-laki baina surrah wa rukbah, antara pusat dan lutut. Kalau belakangnya terbuka, maka auratnya kelihatan. Kalau auratnya kelihatan, maka salatnya tidak sah. Bisa dipaham maksud ulun? Atau lagi, mohon maaf, ini lalakian juga. Bakamih sembarangan, hati-hati. Maka bakamih ini, ya Allah, silawar kada basing-sing. Maka membasuh menempeleng pulang. Mohon maaf, ini serius nih. Mohon maaf kalau inya bakamih berdiri, apalagi sembarangan, ini kada mustahil tapalatik ke selawar kita. Bujur kada? Habis tapalatik, habis baudu sembahyang. Dia menganggap salatnya sah. Padahal tidak sah. Kenapa? Karena membawa najis. Itulah yang dikatakan naumul alim khairun min ibadatil jahil.
tidurnya orang alim lebih baik daripada ibadahnya orang yang jahil. Kenapa? Karena orang yang jahil asal ibadah saja, tapi dia tidak mengerti, maka lebih bagus tidurnya orang alim daripada ibadahnya orang yang jahil. Maka perlu belajar. Jangan merasa puas dengan kebodohan kita tentang agama. Perlu belajar. Kayak apa belajarnya? Ya jelas, kayak pian ini jangan masuk pesantren. Bukahan gurunya. Sesengot 2 kali sehari mengarik masuk pesantren lah. Tuhan ini nih. Ya Allah. Jadi tentunya kada masuk pesantren. Cara menuntut ilmunya, ya hadir ke majelis ilmu seperti pagi ini. Kada kawa setiap hari, alhamdulillah seminggu sekali. Yang penting mendengar. Kada kawa seminggu sekali, setengah bulan sekali. Kada kawa setengah bulan sekali, sebulan kali. Kada kawa sebulan sekali, setahun. Makalawasan ini sampat basi. Dan mohon maaf, sekira ilmu yang didengar ini bermanfaat, mohon maaf saya sampaikan. Sekira ilmu ini bermanfaat, insya Allah kalau lagunya Now Kid in the Block itu step by step, pelan-pelan insya Allah bisa diamalkan. Itu mohon maaf dengan syarat yang pertama harus membersihkan hati dulu. Apa membersihkan hati? Jangan ada kesombongan tatkala menuntut ilmu. Apa ada kesombongan? Ada orang habis mendengar ceramah, sini ceramah yo di luar. Artinya ceramah, uyuh menceramah tadi itu. Kayak sidin yang alim pada tukang ceramah gitu tuh nah. Tuh ada makhluknya tuh ada tuh. Hanyar keluar, ustadz gitu tuh. Tuh ada makhluknya tuh ada, cari ya. Tapi kalau di bekar subuhan insya Allah ada. Yang merasa alim tuh nah pada penceramah tuh ada kadang-kadang ulang tuh. Mohon maaf. Jadi inya kada menyerap pada inya mencari mana salahnya. Jadi bila bapak pandar lawan kawan apa yang dipandirakan? Tentang kesalahan orang yang menyampaikan agama. Tentang kesalahan orang yang ceramah. Tentang kesalahan orang yang menyampaikan ilmu. Mohon maaf, berarti dia merasa dirinya lebih berilmu daripada orang lain. Itu orang seperti itu demi Allah ilmu tidak mungkin masuk, Pak. Kenapa? Karena ada kesombongan dalam diri. Jangan sombong. Hidup ini apa garang disombongakan? Mohon maaf. Ulun betakun lawan pian hidup ini apa garang disombongakan? Kada ada. Jabatan sebentar. Paling lawas 5 tahun. Lawas lagi 10 tahun muntah pilih. Lawas lagi pensiun. Lawas lagi almarhum. Bujur kada? Sombong dengan kecantikan. Berapa lawas garang buas. Ibu-ibu. Paling lawas 45 tahun, 50 tahun lah maksimal. Itu pun yang perawat kecantikannya ke RH, ke Natasha. Yang pesel kah bakarnya itu? Yang pacal itu aja gin. 500.000. Ya Allah, cuci muka gitu tuh. Dibuatnya Renso, sikatnya. 500.000. KRH, apalagi kalau nukar yang di PAL 1 yang di home shopping. Itu harga krimnya aja seestel. Sepasang 1,5 juta. Itu mungkin lebih awet cantiknya. Karena yang larang-larang. Mohon maaf. Tapi kalau yang dipakai pupur pipa nomor 4. Pupur babigi. Pupur basah. Itu capat tuha. Bujuran enggak. Apa yang disombongkan bebinian ini? Boleh jadi kalau 17 tahun pian tersenyum, banyak laki-laki yang terpesona. Tapi kalau 70 tahun pian tersenyum, mohon maaf, jangankan ulun, ayam aja buka. Giginya kada ada lagi sudah. Bujur kada? Apa yang disombongkan? Maka kada boleh ada rasa keakuan tuh kada boleh dalam diri ini. Makanya ujar ulun, mohon maaf ini kalau terulang, ada pandangan yang diharamkan oleh Allah. Bukan memandang aurat perempuan, tidak. Kalau aurat perempuan jelas.
Ada pandangan yang diharamkan oleh Allah. Pandangan yang bagaimana? Tatkala ulun memandang ridwan, hati ulun bapander, ridwan itu lebih rendah daripada ulun, ilmunya lebih uyuh daripada ulun, statusnya lebih uyuh daripada ulun. Lalu ulun memandang diri ulun lebih mulia daripada ridwan, maka pandangan itu adalah pandangan yang diharamkan. Kenapa? Karena pandangan menghina orang lain jauh lebih rendah daripada diri. Itu pandangan yang haram namanya. Kada boleh. Mengklaim orang itu kada boleh. Mohon maaf, ulun batakun lawan pian. Nih. Kita alhamdulillah kawa sembahyang subuh selalu berjamaah Tapi kan tidak ada jaminan ini diterima oleh Allah. Bujur kada? Siapa yang menjamin? Tidak ada jaminan diterima oleh Allah. Yang ada berharap mudahan diterima oleh Allah. Karena ini tidak ada dijamin diterima oleh Allah, maka jangan bangga dengan amal ibadah kita. Jangan sombong dengan kita bisa salat subuh berjamaah. Dan jangan menghina orang lain. Kenapa? Karena kita tidak tahu bagaimana akhir hidup kita dan bagaimana akhir hidup orang lain. Mohon maaf. Yang kedua, mohon maaf. Yang pertama tadi, saya kira ilmu ini bisa diterima. Yang pertama apa? Jangan ada kesombongan. Yang kedua, tentunya menuntutnya dengan penuh keikhlasan. Benar-benar berhajat kepada ilmu. Dan tatkala ingin berangkat, luruskan dulu niatnya, namanya muhasabah qablal amal. Menghitung, mengoreksi perbuatan kita sebelum kita beramal. Pian tadi hendak sembahyang subuh ini, kalau ada niat yang ke kanan, niat yang ke kiri, niat yang salah, luruskan dulu. Kenapa? Agar kita hadir ke majelis ilmu, apa yang kita dengar insya Allah bermanfaat. Dan serius ke pengajian itu. Jangan ke pengajian itu daripada kepada aja. Ini ada makhluknya. Pengajian ini mengoler. Ada makhluknya tuh ada. Ada yang memberi muar, nah orang caramahnya aur HP aja. Ada makhluknya tuh ada. Mohon maaf. Orang caramah. Ada lagi yang sakti, orang berwirid. Assalamualaikum. Kira kawan ambil tasbih, ambil HP. Orang ambil tasbihnya, ambil HP. Kenapa diulah? Alhamdulillah. Alhamdulillah bang awalnya. Ian percaya kada percaya, ulun sering ulun ulang, HP ini bila kada bisa memanage dengan bagus, mengganggu ibadah kita, yakin dia biar. Hendak membaca Al-Quran, data lihati HP, haro HP wala kada jadi Al-Quran kada jadi nah. Jangan Al-Quran kau tamparnya biar itu dah. Mohon maaf, HP ini ya Allah, mengganggu bujur. Apabila kada bisa memanage dengan bagus. Yang sudah berkeluarga pian rasakan gara-gara HP ini, tatatai dua laki bini duduk tatatai. Setengah jam kada bapander. Asing-asingnya no. Yang laki kayak itu juga no. Kada bapander nih. Masuk ke kalambu, seikung sebelah kanan, hadap ke kanan, seikung hadap ke kiri. Seikung update status, seikung apakah? Bapalingan aja, kada bersentuhan nih. Imbah drop baterainya, nyara bapalukan. Nah ibu juran dah. Dan kadang-kadang mohon maaf diakui kada diakui gara-gara HP kadang-kadang. Mohon maaf kita ini kada berakhlak lawan tamu yang datang. Tamu datang, kita sambil menyambut tamu sambil kayak ini nak. Tamu ada, ya ada apa? Tamu bandar picik aja HP. Bujur kada? Maka serius kalau ke majelis taklim. Apalagi mau ibu-ibu ini memberi muar. Lain ibu-ibu sini, lain ibu-ibu yang dilanggar di Masjid Ansar. Kadang-kadang ibu-ibu nih pian, mohon maaf. Yang ulun sakit hati itu kadang-kadang bila orang ceramah tuh bapander. Ya Allah. Kasihan penceramah. Mun penceramahnya mohon maaf, bawa mobil nyaman. Ada ini kasihan yang bisa beli motor nama gata-gatar bajas hujan nah. Datang ke pengajian nama gata-gatar datang. Yang diceramahi orangnya pander ya. Di ujung situ bapander, situ bapander. Situ ceramah. Amploknya sebutingannya kayak apa bagi? Ada ibu-ibu nih. Ada lagi yang sakti. Nih ulun nih ceramah kayak ini. Cuma kada subuh lah. Biasanya pengajian tuh. Ini ceramah kayak ini. Ibu-ibunya tuh kada hadap ke sini. Ini hadap ke sana tapi di luar. Hadap ke sana. Di luar bersandar. Kipas sebuting.
Orang di sana ceramahnya ini. Apa pandirnya? Kadarami lah ceramahnya ih, disinggung kadarami cenah. Karo dipadahakannya kadarami ceramah yang kayak stand up komedi ya. Ada kira-kira gitu. Ada kira-kira gitu. Bini pian kalau tuh yang kayak itu kayak apa hendak dapat ilmu. Bujur kada? Kayak apa hendak mengamalkan? Apalagi mau di pengajian. Mulai orang assalamualaikum, mulai ke Sidratul Muntaha. Apa yang didapat? Ya Allah ya. Dan ulun padahkan non pian, bila biasa guring pasti hendak guring terus, yakin dia pian. Sama orang khutbah Jumat tuh, lihat aja, yang guring itu aja orangnya. Yang khutbah Jumat tuh, yang guring bisa pian teliti foto aja. Jumat kena itu pulang tuh guring. Ini mahir goreng ha. Ingin tuh aja. Kada ada regenerasi itu kada ada. Bila orang mulai alhamdulillah. No. Ya Allah, sampai ke Sidratul Muntaha. Maka mohon maaf perlu belajar. Apa ilmu yang perlu dipelajari? Pertama ilmu fikih agar ibadahnya benar. Yang kedua ilmu tauhid agar kita tidak syirik dalam beribadah. Yang ketiga ilmu tasawuf, bagaimana membersihkan hati kita. Insya Allah kalau seseorang memiliki ilmu, maka maqasidus syariah, tujuan beribadahnya akan tercapai. Jadi yang pertama yang membuat orang itu susah menjadi orang yang bertakwa, yang pertama adalah merasa cukup dengan kebodohannya tentang agama. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, kita sambung kaina. Habis Ramadan kalau bertamuan pulanglah, minta ridha dan minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kita buka sesi dialog. Silahkan yang bertanya dan jawab seorangan. Silahkanlah. Adakah pertanyaan? Silahkan. Ya silahkan. Ansar. Waalaikumsalam. Oh iya iya. Sebelum ulun jawab masalah mandi wajib, itu aja kah satu jaka pertanyaannya. Ya, sebelum ulun jawab masalah mandi wajib, bahari ada kisah. Tampulu ingat. Oh isoknya ingat lagi. Orang hanyar kawin. Waktu kawin berhadapan lawan pengulu. Ujar pengulu baca syahadat. Jadi jarinya pengulu. Pian hendak syahadat berdiri kah syahadat berduduk. Ujar pengulu. Rasanya syahadat bisa buting aja. Dua pengulu ay. Apa? Syahadat berduduk kayak apa jar pengulu? Sekalinya membaca tahiyatulnya. Sampai asyhadu alla. Oh iya iya jangan bujur. Syahadat berdiri kayak apa? Sekalinya ajan. Allahu Akbar, asyhadu alla. Oh iya jangan pengulu bujur jual. Sekalinya malam pertama nih kisah mandi wajib. Malam pertama menggutil lawan bini, ujar bini, parai dulu malam ini. Maka sudah tak minum. Tak minum banyu putih maksudnya. Sudah siap dah. Perang dunia kedua sudah siap. Jadi jar yang bini parai dulu. Kenapa jadi parai? Kecuali aku tahu pian bisa niat mandi wajib. Gampang. Yang penting star dulu. Oh jar yang bini kada kawa. Takon dulu. Karena ulun curiga lawan pian nih. Kalau bahasa Inggrisnya mencurigakan. Kenapa jadi mencurigakan? Hendak kawinnya syahadat dua melelahi nabian nih. Niat mandi wajib. Gampang. Darakan jarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar kabira. Alhamdulillah. Jadi jar yang bini ya kalau sekarang ada pintar sekalinya laki ini nek. Ya kupiah aja batajak sekalinya. Wajib Allahu Akbar kabira. Jadi jar yang laki mun aku salah yang bujur kayak apa? Ujar yang bini yang bujur Rabbi firli warhamni. Karena malam pertama bakarasan. Sikung ini behigaan kamar bintuha dikatok oleh bintuha kada kau guring. Apa nih? Orang malam pertama badi diam nih baklahe. Kada mah ini lah binantu pian nih bacaan wajib Allahu Akbar kabira. Gampang apa? Rabi firli. Sama kada pintar aja bintuha.
Mun kami salah yang bujur apa mak? Rabbana atina. Haro. Berarti 3. Haro sudah beranak kan bisa mandi wajib gini nih. Sekalinya bintu halaki datang. Bintu halaki orang mengaji kayak pian nih bang. Bisa buat beker subuhan soko. Tapi rancak guring di ujung. Kalau lebih mendengar. Rancak guring. Kalau datang lagi. Ikam apa niat mandi wajib? Allahu Akbar kabira. Ikam apa? Rabbik. Ikam apa? Rabb. Salah semua. Yang bujur sini nawaitu Rabbal hadasi akbari bakas malam tadi. Salah semuaan kalinya. Ya, itu kisah aja lah, kisah aja. Minta maaf lah yang ketawa gigi para sulunggar, mohon maaf lah. Jadi pertanyaan Ansar. Jadi ini serius nih lah. Pian jarang kalau tertawa subuh ini barang ya Allah lah. Di rumah di mamai bini di sini barang tertawa ya kalau. Ulun contohkan. Jadi syarat mandi wajib itu sekira kada mustakmal ini penting. Karena bila mandi wajibnya kada benar, maka salatnya kada sah. Ya Allah lah, karena dia hadas besar. Jadi mandi wajib itu agar tidak mustakmal yang pertama tentunya kalau dia pakai kolam, tentunya kolamnya harus 2 kulah. 2 kulah itu berapa? 216 liter. Tapi kada mungkin di kamar mandi kita kada kolamnya ganal bener. Ih, wadah guring Jakarta ganal ngindo. Kada mungkin. Jadi kayak apa caranya sekira kada mustakmal gampang. Buka shower. Yang berisi shower. Mun kada berisi shower, buka keran. Andaki selang. Nah nyaman nih kemana-mana masuk. Nah. Itu kada pakai mustakmal. Kalau kada ada selang, buka keran berarti ngarap di bawah. Ini serius nih. Saya kira. Bila ada yang mamalakan tuh kada pintar tuh orang itu. Artinya apa? Saya kira kada mustakmal. Amun kada kayak itu kayak apa? Amun ustad, amun anu bang, amun baknya nih halus. Kayak apa caranya? Maka sekira kada mustakmal gampang. Buka tanai di anunya nih. Dipakai gayung. Nah, kena tanai pulang. Nah, lalu jar Ansar bolehlah baknya halus. Kerannya dibuka. Mengalir terus. Lalu kita mandi yang di sini tadi. Kita Ansar lah. Maka dalam fikih artinya air mengalir itu ke kanan bisa, ke kiri bisa. Itu namanya mengalir Ansar. Tapi kalau dari keran ke bak, kira-kira dari bak ini bisa lah masuk ke keran. Bisa kada? Kada bisa, berarti tidak termasuk yang mengalir. Makanya sebagian ulama tetap itu mustakmal. Mustakmal itu air yang bekas berudu, air yang bekas mandi wajib, kembali ke air itu maka mustakmal. Tadi contohnya tadi, ini bak kita mandi. Ini kan tabulik ke sini deh. Maka mustakmal. Oh mandi kok dia mau ingat. Ini kembali ke sini maka namanya mustakmal. Saya kira kada mustakmal nyaman aja Ansar. Modal nukar selang. Ini gen cukup aja. Semeter cukup. Mun hendak sampai ke masjid banyak ya. Mungkin demikianlah. Ya, satu lagi terakhir penutup adakah? Ya silakan Bin. Tukang kamera kada boleh bertakun, mohon maaf lah. Ayo silakan. Silakan yang terakhir silakan ya. Nggih. Kayak itu kah? Buang selawarnya ranai. Ada bagaian jalan lah. Jadi kayak ini. Tergantung silawarnya. Kalau inya hanya rabit di sini. Kalau inya hanya rabit di sini, tapi pian bersilawar pendek di dalam, kada apa-apa berarti kada kelihatan warna kulit. Tapi kalau inya ada wah ini orang silawar beristilah di rabit tuh ada. Jadi alun ada semalam tuh di butik bebinian. Anu ding kamu teh jurungkop di mana aja kok? Kada usah teh ini model. Oh iya kayak kalau teh jurungkop, mina kada ada barabar. Berabit sini lah. Jadi
Jadi amunnya rabit, lalu kelihatan anunya nih, warna kulit kita berarti aurat. Biasanya itu orang yang berokok tapi berlubang-lubang dah. Kalau kelihatan, kayak apa itu Ustaz? Amun kelihatannya setelah salat, maka pian wajib mengulang salat pian karena aurat pian terbuka. Kalau waktu salat pas hendak atahiyatul akhir hanyar maitihi, maka boleh pian tutupi. Tutupi ya kayak ini. Jangan minta tutupi kawan dihigalah. Tutup akan bang gitu. Jadi boleh kita tutupi seperti itu. Dan aurat itu kalau dia terbuka bersegera harus ditutup. Misal, ini waktu sujud, Pak sujud, betapi lewat kucing. Lalu terbuka nih, plak terbuka tanpa kelihatan. Jarpian pas benar panas biar ajigin sudah. Itu kada boleh. Maka sekira kada batal, capati tutup. Boleh bergerak kayak itu contohnya. Bisa dipaham Allah lah. Ya kada paham berilah. Nah juga ya Allah. Ya mungkin demikian. Kada ada lagi kalau lah. 1, 2, 3. Insya Allah kita Ramadan tahun kena lah. Ini kada apa-apa lah kesiangan lah. Sepakat kada apa-apa kada? Oke, mun kada apa-apa. Oke, ulun yang papa baik. Ayo jawab pian dulu. Ayo kita jawab tiga pian. Nggih. Nggih. Oh ya. Oh ya. Nyaring pada imam. Oh ya, oh ya. Kalau Sidin hendak jadi imam. Sampai nyaring itu jangan pertanyaannya. Ada lagi yang lain satu. Ya oke. Lu jawab yang satu dulu. Jadi Pak hati-hati membaca Al-Quran pun kalau orang salat orang terganggu membaca Al-Qurannya bukan menjadi pahala malah menjadi haram. Kenapa? Orang merasa terganggu. Apalagi mau sembahyang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Mau kawan ku tampar juga ini. Itu orang merasa terganggu tuh. Itu haram. Jadi jangan terlalu nyaring. Memang membaca Al-Fatihah itu kada boleh dalam hati. Perhatikan. Karena ini rukun kauli itu harus didengar oleh telinga kita. Kada boleh juga baca Al-Fatihah. Dalam hati. Kada busak. Sarik, bekir ditinggalkan kawan, bekir subuhan kada menunggui sarik. Nah itu kada sah juga sembahyangnya. Harus memang diucapkan, didengar oleh telinga kita. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi jangan nyaring. Kamu nyaring kayak tadi itu orang terganggu malah menjadi haram. Sama yang mohon maaf jangan tersinggung lah. Sama yang orang sembahyang kadang-kadang mohon maaf ulun kadang menyalahkan boleh. Kalau ini boleh. Cuma dilihat komunitasnya. Kalau orang batis kada bersampuk jangan mencari batis kawan. Ada tuh. Kita alih sudah carinya pulang. Kita alih pulang. Nah jarinya pulang. Pok jaya kawan. Nah itu tuh sama aja tuh orang terganggu. Terganggu kada biar. Ulun suah dilanggar ulun. Ini tuh orang pendatang. Jadi bila sembahyang johor lawan ulun. Sampuk akannya batis. Ulun alih. Kena rakaat kedua sampuk akannya pulang. Kada apa-apa esok itu pulang. Pas yang ketiga sebelum angkat takbir. Tolonglah batis yang disampuk akan. Daripada ulun terganggu, ya Allah, timbul bakal lain itu nah. Bisa dipaham? Ya, cuma kadang-kadang ada juga ustad biar kayak apa jul orang sembahyang berputar-putar jul. Kita ganggu ulun, pian mencangangi orang jangan dicangangi. Itu ada salah orang, seorang sembahyang salah kayak ini jul. Kayak ini sembahyang bingung orang kan. Oke. Yang di belakang dulu kena ansar. 2 kali bayar subuh ini. Ya enggak. Buat hanya ya silakan. Hah? Oh kada Bapak. Masker diolesi minyak kayu putih kada Bapak.
Oh kada lain berokok. Berokok tuh lain. Mun ka itu sate sama ya berokok baik berokok. Wah kada itu bang. Inyajar dalam kitab itu tanya tangan Ustaz. Artinya puasa menahan makan dan minum. Berokok kan kada makan. Minum ada juga ada. Jadi itu kada apa-apa kali ini masalah. Yang kada sah itu memasukkan sesuatu kepada rongga yang terbuka sampai ke batin. Nih telinga ini kan rongga terbuka nih. Hidungnya rongga terbuka. Itu kalau dimasukkan sampai ke batin itu batal. Tapi kalau di luar kayak ini aja enggak ada apa-apa. Sampai ke batin tuh kayak apa caranya? Contohnya kayak apa? Bila kita menggirik telinga tuh ya mata sebelah tapajam tuh sampai batin tuh. Dikia oleh laki udah meherani lagi no. Tuh kanyaman tuh batin tuh batal tuh. Tapi mun di luar-luar aja kada apa-apa. Makanya basuntik kada batal. Basuntik kada batal kenapa? Basuntik itu bukan rongga yang terbuka. Orang basuntik di mana? Di pipi burit kalau atau di sini kada mungkin di lubang entunya di sini kada mungkin. Maka kada jadi masalah. Termasuk urut kada jadi masalah. Hah? Boleh, tapi siapa yang mau urut dulu? Jadi kalau mau urut kada apa-apa, kada jadi masalah. Mau urut kada jadi masalah. Kalau mamanya mau urut artinya kalau tidak ada, mohon maaf, ini agak vulgar sedikit, kalau tidak ada nafsu seksualitas kada apa-apa urut waraha. Atau lawan paman tukang urut. Sesengotnya tabal benafsu lawan paman, nah itu bahaya. Oke, ya terakhir Ansar. Nah itu ada pulang, apabila ampihannya apabila. Ayo aja, pian batu hanyar Ansar. Ay pian aja ini mampun masjid ini kada Bapak. Nggih. Heeh. Heeh. Oke. Jadi yang pertama, ulun bingung nih lukanya itu waktu salat kah sebelum salat kah? Oke, paham lah, paham ulun. Karena munnya sebelum salat dibersihkan aja dulu, nya sembahyang. Amunnya waktu salat kan luka bisa terjadi. Tapi kada mungkin luka karena lading. Yang ada itu mohon maaf contoh. Allahu Akbar. Karena imam kepanjangan ayat, mah kadang tutup ada rukuk imam ini. Cina sambil mencari jerawat. Nah. Kan bisa terjadi nih. Picek sini jerawat. Nah berdarah jerawat tuh. Nah itu aja Gen. Tuh contohnya lah. Berdarah jerawat itu kada apa-apa kalau darah sedikit dimaafkan. Sedikit. Bagaimana mengetahui kadar sedikit? Al-adatu muhkamatun, adat itu dijadikan hukum. Kalau dia menurut adat sedikit, ya sedikit. Kalau banyak, ya banyak. Jadi darah jerawat ini sedikit. Walaupun darah, tapi darahnya najis yang dimaafkan. Teruskan saja sembahyang. Picik jerawat. Keluar yang di dalamnya tuh. Katek ke imam. Jadi amuninya luka. Ulun bingung kenapa jadi luka lah. Kalau inya luka, kesimpulannya luka keluar darah. Atau nyamuk menggigit kakanyangan pacah. Plak pacah. Nyamuk ada pintar. Plak pacah. Berdarah. Kalau darahnya sedikit, teruskan saja salatnya. Dimaafkan. Asal sedikit. Dikit itu tergantung kepada adat. Lain bisul pacah kada mungkin sedikit darahnya. Itu sampai ke tetangga darahnya ya Allah lah. Nah itu kalau boleh. Bisa dipaham lah. Nah tapi kalau inya jababir beda lagi. Jababir itu orang yang berisi perban di anggota wudhu. Karena mohon maaf luka lalu ada dokter dijahit 5 jahitan di parban di sini. Parban. Kayak apa anak sembahyang kayak apa? Ini kan anggota wudhu nih. Maka yang pertama pian berwudhu dulu. Berwudhu biasa. Habis itu yang di parban ini diliung. Tahu pian diliung lah. Diliung. Ya dilewati. Ngalih juga pandai Jakarta ini lebih paham. Nah diliung.
ini diliung, habis dilewati, lalu kayak apa caranya hendak sembahyang? Ditambah dengan tayamum 2 kali. Tayamum ini mengganti yang diliung tadi. Itu kalau orang yang lukanya dan diperban di tempat anggota wudhu. Bisa dipaham? Oke, terakhir Ansar. Oke. Angkat, halo, tahu sembahyang tuh. Oh ya kah? Ya, tergantung. Kalau HP-nya nyaring, apalagi musiknya yang tripping itu, bubak, bubuk, bubak. Jadi imam mah pulang. Harus dimati. Kenapa? Kasihan makmum. Nah, ajar makmum nah. Jadi harus kayak apa cara mematinya Ansar? Ada menurut Imam Syafi'i yang kada boleh bergerak berturut-turut itu, yang kada boleh bergerak itu kalau 3 kali berturut-turut. Contoh, ini gatal di sini kita garu nah. Tuh 1, 2, 3 batal. Batal. Tapi kalau 1 berdiam, 2 berdiam, 3 berdiam, sampai takuyak kada batal nih nah. Asal jangan, nah itu batal. Bisa dipaham lah. Jadi kalau inya HP berbunyi boleh Ansar picik nih. Di situ kah? Ini kah? Kalau HP-nya lihat di bawah, mohon maaf, biarkan aja dulu. Walaupun mohon maaf, kalau mazhab yang lain, pian kalau di Makkah ada yang lucu. Ini waktu ini sembahyang nih anaknya bubukan di kapungnya. Pak pukul. Masya Allah, ada tuh. Cuma lain mazhab Syafi'i. Jadi kalau inya berbunyi HP-nya, lihat tekan dulu malah rasa laguannya kalau dulu. Nah. Tapi sebenarnya kalaupun di situ boleh kada jadi masalah loh, batis kada jadi masalah. Ini serius nih lah. Yang tertawa tampar nih nah. Jadi jadi kan apa-apa nah. Asal jangan diambil. Aku lagi sembahyang tahu lagi. Oke, demikianlah. Minta maaf ulun hari ini kita pada tawaan warah. Timbul lapar ya parut nih. Ulun minta ridho, minta maaf kalau